Bagi tobat itu ada sebab-sebabnya, dan tobat itu ada mempunyai tartibnya dan pembagian-pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terkira kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, muhimmatun ay hadihi muhimmah walaha asbabun wa tartibun wa aqsamun. Dan bagi tobat itu ada sebab-sebabnya, dan tobat itu ada mempunyai tartibnya dan pembagian-pembagiannya. Wa awwalu dzalik, dan awal yang demikian itu sebab tobat. Jadi dalam muhimmah ini beliau pengarang ini menjelaskan 3 macam. Yang pertama sebab-sebab datangnya tobat. Yang kedua tentang tartib urutan-urutan tobat dan bermacam-macam tobat. Yang pertama dari demikian itu sebab-sebab tobat tadi, intibahul qalbi anil ghaflah wa ru'yatuhu ma huwa alaihi wa mutalabbisun bih min su'il halah. Jaganya hati, bangunnya hati, sadarnya hati dari kelalaian, kelingahan, dan melihatnya hati akan keadaan yang mana dia atas keadaan itu dan berpakaian dengan keadaan itu daripada buruknya keadaan. Nah, ini yang pertama, yaitu sebab tobat. Sebab tobat itu adalah hati yang selama ini lalai, hati yang selama ini lingah, menjadi bangun, sadar. Sadar apa? Sadar tentang jahatnya keadaan diri ini. Kenapa jahat? Karena selama ini banyak melanggar hukum Allah, banyak menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah untuk maksiat kepada Allah. Itu adalah keadaan yang sangat buruk, keadaan yang sangat hina. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu mestinya digunakan untuk yang diridhai oleh Allah. Nah,
Karena inya lalai, karena orang ini kada sadar, belum sadar, maka nikmat Tuhan digunakannya untuk maksiat. Nikmat Tuhan digunakannya untuk sombong, takabur. Nah, sadar bahwa itu adalah sangat jahat. Sadar bahwa dia sekarang berada dalam keadaan yang tidak baik. Nah, dari sini timbul keinginan untuk tobat. Dari sini timbul keinginan untuk bertobat. Wa yasilu lidzalik bil isgha lima yakhthuru biqalbihi min zawajiril haqq. Dan sampai bagi yang demikian itu dengan mendengari, memperhatikan apa-apa yang terlintas di hatinya daripada peringatan-peringatan Allah. Bi ayyatafakkara fi su'i ma yasna'uhu, dengan bahwa dia tafakkur pada jahatnya yang dia perbuat selama ini. Diberi Allah kesehatan untuk maksiat, diberi Allah kelapangan untuk maksiat, diberi Allah kekayaan untuk maksiat. Nah, alangkah jahatnya keadaanku ini, alangkah buruknya diriku ini. Bi ayyatafakkara fi su'i ma yasna'uhu, bahwa dia berpikir pada jahatnya yang dia lakukan selama ini. Wa yahjura akhdanassu, dan dia menjauhi kawan-kawan yang jahat. Jadi begitu dia terpikir bahwa dia ini adalah sangat jahat karena durhaka kepada Allah, terpikir bahwa dia sangat hina, terpikir bahwa dia selama ini sangat banyak menentang Allah, dan dia menjauhi akan kawan-kawannya yang jahat itu. Menjauhi, memisahi kawan-kawan yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kawan yang jahat itu adalah kawan yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Itu ngarannya, namanya teman yang jahat. Bila kawan kita membawa kita, mengajak kita kepada maksiat, maka ini teman adalah teman yang jahat. Kawan, teman yang membuat kita lupa kepada Allah, kawan yang membuat kita sibuk sehingga kita lalai kewajiban-kewajiban kita, ini adalah kawan yang jahat. Kawan yang jahat. Dan ini mesti dijauhi. Mesti dijauhi. Walaupun orang-orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat itu tidak mengajak kita kepada maksiat, itu sudah membahayakan diri kita bila mana kita dekat dengannya. Jadi kawan kita ini kawan yang suka maksiat. Memang inya kada pernah mengajak kita seperti dirinya, kada pernah. Inya ahli judi, memang inya kada pernah mengajak kita berjudi. Inya suka berzina, memang dia tidak pernah mengajak kita berzina. Tetapi kita dekat dengan orang ini, akrab dengan orang ini. Nah, keakraban itu sudah merusak mental kita. Apa rusaknya? Akibat kita seringkali melihat perbuatannya yang maksiat,
kita jadi menganggap inting kemaksiatan itu karena terbiasa. Nah, jadi orang-orang ahli maksiat itu walaupun dia kadang membawa kita, kadang mengajak kita kepada maksiat, itu sudah merugikan kita. Ruginya pertama tadi bahwa kita menjadi inting, menjadi biasa melihat kemaksiatan. Padahal kemaksiatan itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita tidak kuat pondasi, kita tidak kuat mental, kita akan terpengaruh dengan kemaksiatannya walaupun dia tidak mengajak kita kepada maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apalagi anak-anak yang masih remaja, yang masih belum kuat lagi akal pikirnya. Nah, ini sangat mudah terpengaruh dengan orang-orang ahli maksiat kalau dia dekat dengan ahli maksiat, karena akal pikirnya masih muda, ilmunya masih sedikit, kekuatan imannya masih lemah. Nah, anak-anak remaja, anak-anak kita ini bila bergaul dengan ahli maksiat, maka dia akan terjerumus ke dalam maksiat. Jadi kita selaku orang tua, kita wajib mengawasi pergaulan anak-anak kita di zaman sekarang ini. Kita mesti tahu kawannya siapa. Kita mesti tahu anak-anak kita berhubungan dengan siapa-siapa, kalau kita ingin menyelamatkan anak zuriat keturunan kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana anak perempuan ini di bawah laki-laki kekuatan imannya, kekuatan akalnya. Makanya bini-bini kadang-kadang diangkat jadi nabi. Kalau ada bini-bini yang diangkat jadi nabi, karena ini bini-bini di bawah dari kekuatan laki-laki. Allah memberi laki-laki lebih akalnya, ilmunya, dan lainnya. Nah, perempuan ini pun sangat mudah terpengaruh terhadap perempuan lain yang dekat dengannya. Apabila perempuan kita ini dekat dengan ahli maksiat, maka perempuan kita ini akan terjerumus kepada ahli maksiat. Nah, perempuannya mudah terpengaruh. Ada kawannya nukar baju nang kayak ini, nukar baju kayak ini juga. Ada kawannya nukar tas nang kayak ini, hendak nukar tas kayak ini juga. Walaupun kada cocok dipakai seorang, tapi karena kawan dekatnya nukar, hendak nukar juga. Nah, ini perempuan memang akalnya diberi Allah sedikit dari laki-laki, mudah terpengaruh. Nah, jadi kalau hendak baik, kalau hendak selamat, itu menjauhi kawan-kawan yang jahat ini. Kawan yang jahat. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh ulama, man sahibal asrar kana minal asrar, man sahibal asrar sara minal asrar wa in kana minal akhyar. Man sahibal asrar, siapa yang berkawan orang-orang jahat, sara minal asrar, dia akan jadi orang jahat. Wa in kana minal akhyar, sekalipun dia orang baik-baik. Orangnya baik-baik, padahal pendidikan agamanya ada, cuma karena akibat berkawan orang jahat, sara minal asrar, jadilah dia orang jahat. Nah, jadi pergaulan sangat menentukan seseorang. Nah, apabila sudah kita tafakkur tentang jahatnya kelakuan kita selama ini, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang yang sangat baik kepada kita selama ini, durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah kawan jahat, jauhi. Wa yakhtalita bis salihin, dan bahwa dia bergaul dengan orang-orang saleh.
bergaul dengan orang-orang saleh. Seperti sambungan perkataan ulama tadi, man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asrar. Siapa yang bersahabat dengan orang baik, bergaul dengan orang baik, dia akan jadi baik walaupun dia itu orang yang jahat. Walaupun dia orang jahat. Zunnun al-Misri berkata, alamatus sa'adah, tanda keberuntungan seseorang. Tanda keberuntungan seseorang, hubbus salihin wad-dunuwu minhum. Cinta kepada orang salih, dekat dengan orang salih, bergaul dengan orang salih, itu tanda keberuntungan seseorang. Arti keberuntungan, tanda bahwa dia adalah akan dijadikan Allah penghuni surga. Itu maksudnya keberuntungan. Para muhibbin rahimakumullah. Wa yastami'a li aqwalihim, dan dia mendengari perkataan-perkataan orang-orang salih. Wa af'alihim, perbuatan-perbuatan mereka, al-marsumah fil kutub, yang ditulis di dalam kitab-kitab. Nah, itu sebab tobat. Selama kita masih belum sadar, selama masih kita bakawan orang jahat, selama kita masih jauh dengan orang salih, maka tobat itu akan sulit datang kepada kita, karena sababnya ada. Nah, sababnya tobat itu ada, tafakur tentang diri, jauhi orang-orang yang ahli maksiat, kawani orang-orang salih. Nah, akhirnya datang tobat itu, karena itu sababnya, karena itu sabab tobat. Thumma inna indahum, kemudian bahwa di sisi para ulama, urutan-urutan tobat itu taubatan wa inabatan wa aubatan, wa kulluha tarji'u li ma'nar ruju'. Ada istilahnya tobat, ada inabah, ada aubah. Ini tergolong orang-orangnya. Semuanya maknanya adalah kembali. Semua maknanya kembali. Tobat artinya kembali, aubah kembali, inabah kembali. Wal ula, yang pertama, tobat itu sifatul mukminin, sifat orang-orang yang beriman. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun. Tobatlah kepada Allah sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tobat itu artinya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang selama ini berbuat dosa, lalu dia kembali ke jalan yang benar, itu disebut tobat. Wasaniyatu, yang kedua, inabah, sifatul muqarrabin, itu sifatnya orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Liqaulihi ta'ala, wa jaa biqalbin munib, ay muqbilin ala ta'atih. Orang-orang yang sudah berhadap atas taat kepada Allah. Ini orang-orang yang minta ampun kepada Allah bukan lagi karena dosa, tapi karena melakukan hal-hal yang makruh, karena melakukan hal-hal yang cuma khilaful aula, kurang baik. Mereka sudah minta ampun kepada Allah. Ini sudah tingkatan muqarrabin. Wasalisah, yang ketiga, yaitu aubah, itu sifatul anbiya wal mursalin, itu dipakaikan untuk nabi-nabi dan para rasul. Liqaulihi ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab, ay raja'un fit tasbih wa dzikri fi jami'il awqat. Kalau gulungan yang kayak kita, gulungan seperti kita, itu tobat biasanya dipakaikan.
Karena kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran hukum Allah, kembali kepada Allah, maka disebut taubat, taubatan. Nah, kemudian para muhibbin rahimakumullah masuk kepada pembagian taubat ini. Faman taba khawfan minal iqab wa raja'an lis-sawab fa innama huwa talabun hazza nafsih ghairu mukhlisin lillah. Barang siapa yang tobat karena takut siksa Allah, karena mengharapkan pahala yang diberikan Allah, maka dia itu menuntut bahagian dirinya, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang ini tobatnya ini didasari takut terhadap siksa Allah. Begitu banyak mendengar ancaman-ancaman dalam Al-Quran, dalam hadis. Orang yang riba ini ancamannya, orang yang berzina ini ancamannya, orang yang mencuri ini ancamannya. Dia takut dengan ancaman-ancaman itu, lalu tobat kepada Allah. Atau boleh juga dia tobat kepada Allah itu karena banyak yang mendengar pahala yang disediakan Allah kepada orang tobat, akhirnya dia terbawa hatinya untuk tobat. Nah, maka tobat yang didasari demikian itu bukanlah murni bagi Allah Ta'ala. Itu hanya untuk menyelamatkan dirinya namanya. Nah, jadi di kalangan orang-orang mukarrabin, di kalangan orang-orang arifin, tobat seperti itu belum ikhlas tobatnya. Walaupun di kalangan macam kita itu sudah termasuk ikhlas, sudah termasuk sah tobatnya. Kenapa tobat? Kada wani kada tobat, umur sudah tua, dipajang mati, anggaran disiksa di kubur, apalagi baik tobat. Nah, ini menurut orang-orang arifin itu kada ikhlas tobatnya, karena takut dengan siksa Allah. Kenapa tobat? Kan bila tobat kita ke surga, diberi Allah nikmat macam-macam, baik kita tobat. Nah, tobat dengan demikian itu gairu mukhlis, tidak ikhlas juga. Nah, jadi di kalangan orang-orang yang tinggi kedudukannya, tobat seperti itu masih dicela. Tapi untuk kita ini sudah hebat. Untuk kalangan seperti kita sudah hebat. Kalau kita takut dengan siksa Allah, lalu kita tobat, ukuran orang semacam kita sudah hebat. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berani dengan siksa Allah. Banyak orang-orang yang masih berani dengan siksa Allah. Masih banyak orang-orang yang tidak tergiur dengan surganya Allah. Buktinya apa? Mereka masih suka menentang hukum Allah. Mereka masih suka maksiat. Nah, ini suatu bukti mereka kadang menghiraukan ancaman, kadang menghiraukan janji-janji Allah. Nah, jadi kalau ukuran manusia macam kita, kita takutan disiksa, lalu kita tobat, itu sudah hebat. Walaupun orang di atas kita masih dianggap itu sesuatu yang belum baik. Aw haya'an minhu ta'ala liqudratihi alaihi wa ilmihi bih la khawfan min narihi wa la raja'an li sawabih fahuwal mukhlisu bi taubatih. Atau dia tobat itu karena malu dari Allah, karena Allah kuasa atasnya dan tahu Allah dengannya. Bukan dia tobat itu karena takut neraka, bukan tobat itu karena dia mengharap surga, tetapi dia tobat itu didasari malu kepada Allah. Kan malu kepada Allah.
Allah memberi ini digunakan untuk maksiat. Nyaman, dapat duit banyak, melimpah ruah, sekalinya digunakannya maksiat, digunakannya baagak berharap. Allah memberi duit ini supaya tawadhu. Allah memberi duit ini supaya kita jadi ahli ibadah. Ini kada digunakan duit untuk maagak orang, merebut sifat Allah ngarannya. Karena sombong itu sifat Allah, dirabutinya. Nah, jadi ingat tobat kepada Allah itu karena malu. Supannya pang aku lawan Tuhan. Nah, malunya pang aku lawan Tuhan mun kaini keadaanku. Nikmat nang dipakai nikmat Tuhan, kendaraan dipakai kendaraan Tuhan. Digunakan untuk maksiat, kemana mandak muha di hadapan Tuhan. Nah, lalu ingat tobat kepada Allah, tobat. Nah, ini termasuk mukhlis fi taubatih, itu orang yang ikhlas pada tobatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa man taba an kulli ma siwahu ta'ala fahuwal muqarrab, orang yang tobat dari tiap-tiap sesuatu selain Allah itu orang yang disebut muqarrabin. Ini kalau hatinya nih ada memikirkan dunia, ini sudah dianggapnya satu dosa, ini minta ampun kepada Allah. Apalagi hati anak berbuat jahat lawan orang, apalagi hati didengki, itu sudah kada ada lagi. Ini hati ada memikirkan keduniaan, itu sudah mereka anggap satu kesalahan. Nah, ini golongan muqarrabin, wa huwa arfa'u darajah, ini paling tinggi kedudukannya. Walidha kila, oleh karena ini dikatakan orang hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan orang yang abrar itu merupakan bentuk kejahatan bagi orang muqarrabin. Kalau kita tobat kepada Allah karena takut neraka, itu sudah baik. Tapi kalau orang muqarrabin demikian, itu dosa bagi mereka. Nah, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Wa ikhlasul muridin riyaul arifin. Ikhlasnya orang-orang muridin itu masih dianggap riya oleh orang arifin. Kan riya ini beribadah bukan karena Allah. Jadi kalau kita beribadah itu karena hendak bidadari di surga, itu riya. Kalau kita beribadah hendak bernikmat-nikmat di surga, itu riya. Ujar orang arifin. Tapi untuk orang-orang macam kita itu sudah ikhlas. Kita beribadah supaya diberi Allah bidadari, kita bertobat supaya diberi Allah gedung nang banyak di surga, itu sudah ikhlas bagi kita. Walaupun bagi orang arifin itu masih dianggap riya. Li'annal murida idza taqarraba bi ta'atin wa nawwara ilaiha la yunabi ikhlasahu biha bi khilafil arif fa innahu matastaghala bi sirruhu bi ghairihi ta'ala nafadzalika irfana. Karena seorang murid bila mana mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan dia memandang kepada ketaatan itu, maka yang demikian tidak menolak akan keikhlasannya pada ketaatan itu. Kan kita ini ke surga bila taat. Jadi kita taat ini supaya masuk surga. Berarti kepentingan diri kita aja diurus ngarannya. Nah, mulai karena itu ujar orang arifin itu masih riya ngarannya. Diri kita juga yang dinyamani nih. Nah, bikhilafil arif, lain halnya orang yang sudah arifin, fa innahu matastaghala sirruhu bi ghairihi ta'ala. Orang arifin itu bila mana sudah sibuk hatinya dengan selain Allah, maka bertolak belakang yang demikian akan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pembagian tobat tadi. Nah, tobat yang pertama karena takut kepada Allah atau mengharapkan surga Allah, itu dianggap masih riya, ujar orang-orang nang di atas. Tetapi bagi kita itu sudah bagus, sudah hebat. Yang bagus itu ujar mereka adalah tobat itu malu kepada Allah. Karena malu kepada Allah, lalu kita tobat.
Macam kita ada berisi hutang, berisi hutang. Kalau kita hendak bayar hutang, kenapa kita bayar hutang? Ada nang bayar hutang, menaku kada bayar dikaduakannya tak penjara aku bayar hutang. Nah ini orang bayar hutang takutan masuk penjara, hutangnya lunas. Nah inilah tobatnya orang-orang yang takut dengan neraka itu. Jakanya kada di neraka kada bakal tobatnya. Tapi ini sudah hebat, kalau orang macam kita sudah hebat. Nah, yang kedua ada orang yang bayar hutang, kada berpikir neraka, kada. Amun aku kada bayar hutang, aku supan bertamuan. Kan kayak itu. Kita bertamuan sidin di masjid, bertamuan sidin di warung, bertamuan di pasar. Ditagur sidin aja, asa menagih hutang sudah. Nah, kan supan nih. Nah, supan, bayar hutang. Nah, jadi itu ngarannya apa? Karena malu, bukan karena takut dikaduakan sidin, kada, takut dipukuli sidin, kada, cuma malu. Nah ini lebih mulia dari yang pertama tadi. Walaupun yang pertama ya selesai juga hutangnya, nah cuma melunasi hutang karena takut kalau di penjara, takut dipukul, takut disakiti. Nah itu lebih di bawah daripada orang-orang yang karena malu tadi. Nah selanjutnya tarikul ilaj li halli uqdatil israr. Diumumkan bahwa malam Selasa yang akan datang, malam Selasa berikut ini malam Idul Adha, jadi pengajian kita liburkan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم